kemarin kita udah belajar yang namanya array ya, array. Oke, nah eh sekarang kita belajar yang namanya function. Kemarin udah belum sih function ya? Bentar, wait. Function. Jadi kita recap lagi apa yang kita pelajari. Kemarin itu kita belajar function ya. Function, membuat function adalah seperti ini. Jadi misalkan kita punya function yang menghitung angka gitu ya. Misalkan jadi counter ya. Nah, jadi di counter ini kita punya yang namanya parameter. Misalkan parameter itu adalah batasnya, misalkan n. Nah, ini parameternya kelihatan ya. Nah, ini parameter function, jangan lupa. Nah, di nama function itu misalkan dia counter, misalkan menghitung dari 1 sampai n. Berarti gimana? For ya, var i sama dengan 0, i kurang dari n ya, i plus plus. Ini seperti ini. Siapa ini? Ini siapa ya? Kiyozora siapa? Oke, seperti ini. Solok. Berarti ini i ya? I. Ingat i itu apa? Ada yang tahu? Kepanjangan dari apa? Ini ya, indeks ya. Nah, jadi biasakan kalau untuk perulangan variabelnya pakai i. Kalau misalkan double berarti yang keduanya adalah j dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya boleh juga kalau misalkan pakai apa namanya kayak A, B, C ya, tapi itu nggak sesuai standar ya. Jadi kita tetap mengikuti standar yang tak tertulis untuk sebagai seorang programmer gitu ya, kayak gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kalau kita jalankan seperti ini udah nih ya. Misalkan i sampai ini, berarti kita jalankan nih not index.js. Ada yang tahu kenapa dia nggak keluar hasilnya? Soalnya fungsinya belum dijalanin. Dijalanin. Belum Dia apa? Lebih tepatnya dia apa? belum di apa ya? Return, Nah, Apa? Dia apa? Belum di? dia return. Belum di return. Belum di return. Oke, return. Ini false. soalnya Apa fungsinya belum dipakai gitu. Pakai. Bahasanya Itu kan pakai. belum apa ya? dipanggil gitu. Dipanggil. Dipanggil. Coba ya. Dipakai. Counter. Nah, udah nih ya. Kalau misalkan kita ini sorry, counter. Wait. Counter index. Iya, counter console var i kurang dari n. Oke. Ini udah kita panggil tapi tetap kayak gini. Kenapa? Pengen tahu? Parameternya belum diisi. Nah, parameternya belum diisi, betul. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, jadi ingat function itu terdiri dari dua bagian, yaitu adalah deklarasi, definisinya ya, dan yang kedua adalah panggil. Ingat, jadi setiap kali membuat function harus dipanggil seperti itu. Oke. Nah,
misalkan begini nih, kalau kita apa ya namanya ya? Contoh, kita punya gini deh, ya. Ini simple. Saya punya function, ya. Fungsinya untuk menukar. Menukar itu apa ya? Ya tukar gini lah, tukar posisi lah ya, posisi array. Tukar posisi array functionnya. Jadi di tukar posisi function ini itu dia jelas punya yang namanya input ya, parameter. Dimana array itu ya, dimana array itu adalah inputnya itu hanya 2 gini, 1 2 ya, kayak gini. Nah, yang ditukar karena dia tukar posisi ya, berarti kalau misalkan dia tukar posisi, hasil ya itu hasil arraynya menjadi 2,1 kayak gini aja, simple. Nah, ini berarti kalau misalkan dipanggil tukar posisi array misalkan 3,4 jadi 4,3 terus di sini tukar posisi array, simple aja. Kalau ini jadi 0,9. Oke, ada yang tahu gimana cara jawabnya? Functionnya? Pakai array destructuring gitu bukan? Gimana, var? Katakan misalkan new ya, new r ya sama dengan gimana? Atau apa? Oke, itu metode dari JavaScript Metode dari JavaScript apa tuh? reverse. Coba kita bilang return ya. Return r dot reverse. Bisa kayak gini. Coba ya. Bentar, wait. Ini udah dimasukin return. Oh ya, karena dia belum di konsol ya. Console.log. Biasa kan kalau misalkan apa, jangan panik ya. Kadang saya juga masih panik sih. Kalau panik itu jadi nggak lama mencari solusinya. Kayak gini, benar, oke. Katakan nggak usah pakai ini, gimana? Ada yang tahu? Ini ceritanya cuman array 2 doang ya, 2 doang. Misalnya gini. Kita nggak usah pakai kita contohnya gini. Karena selalu panjangnya 2, berarti kan gini. R ke 0 sama dengan R ke 1. Betul nggak? Ada yang paham? Kayak gini. Nah, tapi kalau R ke 0 R ke 1 sama dengan R ke 0, maka kalau di return hasilnya adalah kayak gini. Ya kan? Bener nggak? Kita pakai ini aja, pakai cara simpel aja kayak gini misalkan. Ada yang tahu solusinya gimana supaya tidak jadi seperti ini? Tidak sama. Halo? Apa solusinya? Ini masih ini kan? Masih ada? Oke. Untuk memudahkannya gini. Kalau misalkan kalian punya 2 gelas nih.
ya, 2 gelas. Misalkan gelasnya isi air ya, yang satu isi kopi. Nih, jadi A itu sama dengan air, B itu sama dengan kopi. Nah, kita mau ganti nih, dimana A itu jadi kopi, B itu jadi air. Kira-kira solusinya gimana kalau mau nuker wadah gini? Fadil? Gimana ya? Kalau saya sih paling bikin variabel baru dulu terus Gimana? Nah, bikin variabel ini dulu. kan, Berarti ibarat kata harus ada gelas baru kan? hmm, Gelas baru. Oke. Nah, berarti kan gelas baru ini di tempat oke, kalau misalkan bikin variabel baru dulu. Berarti di sini bikin variabel baru dong. Bener nggak? iya ya. Var. Oke, kita bikin variabel baru ya. Temp sama dengan Array kosong. area kosong. Oke. Yap, betul. Array kosong gitu kayak. Ya, itu kan area kosong. Nah, terus di selanjutnya apa? Jadi array kosong kayak siku kosong gitu. Area kosong, iya. Area indeks ke 0, tahu saya. Terus habis itu ke isinya diisi apa? Ada yang bisa bantu? Fitri ya. Area ke 0, isinya diisi oleh Aduh, nol. Yang ke 1 gitu ya. R ke 1. Nanti di- Oke. Oh. Betul. Nah, terus area Harus ke satu area ke sama 1 dengan variable temp. variable temp. Benar yakin begini? Kita coba ya. Benar nggak sih? Ya, betul. Ya. Jadi apa namanya? Maksud saya kalau kayak gini nih, kalau ketemu, kenapa saya tidak menganjurkan untuk kayak tadi tuh reverse, pakai reverse misalkan. Nah, itu kenapa? Karena nanti kalian kurang bisa memahami gitu. Gimana sih cara kerja dari reverse itu gitu. Gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau bisa kalau kalian masih belajar nih latihan masih basic gitu ya, latihan-latihan logic, kalau kalian tuh jangan terlalu tergantung sama kayak misalkan sorting gitu, atau misalkan mat.min, mat.max kayak gitu misalkan. Kalian masih ngerti gimana sih cara kerjanya gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini kalau tukar tempat kayak gitu. Nah, dengan kalian tahu gini, kalian pasti nanti akan tahu yang namanya bagaimana sih cara kerja sorting gitu. Nextnya akan ada pertanyaan seperti itu. Sorting itu bagaimana logikanya gitu, ya? Atau misalkan apalagi min dan max itu gimana kayak gitu. Nah ini adalah awal dari logik yang paling sederhana yang nanti ada di sorting dan min max biasanya kayak gitu. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Nah, contoh, misalkan ada lagi punya function ya. Kita punya function ya. Tadi ada reverse ya, reverse kan? Oke. Sekarang saya tanya nih, gimana kalau bisa ngebalik array gitu ya, reverse. Misalkan di sini ada array, ya. My reverse deh, my reverse. Nah ini nggak boleh pakai dot reverse ya, jadi harus benar-benar logic sendiri nih, kira-kira kayak gitu ya. Nah kalau misalkan dipanggil my reverse, console.log my reverse ya, nanti
R gitu ya. Misalkan dia 1 2 3 4 5 6, berarti hasilnya jadi 6 5 4 3 2 1 gitu ya. So load lagi my reverse ya, my reverse ini misalkan kayak gini. Nah, jadi kayak gimana? Misalkan 7 1 5 4 3 kayak gini. Nah, kira-kira gimana nih kalau ada soal kayak gini? Berarti nggak boleh pakai reverse ya. Jadi kayak gitu. Oke, ada yang tahu? Bisa dimulai dulu. Kita nulis apa dulu nih kira-kira? Pakai if statement, looping statement. Ada yang tahu? Pakai looping bisa kayaknya. Looping. Coba. Teman-teman yang lain bantuin ya. Logikanya gimana? Oke, katakan looping ya. Awalnya gimana? Awal, akhir, dan stepnya berapa kali step? Berarti apa di sini? Ya, var e sama dengan 0. Oke, kenapa di sini sama dengan 0? Ya, kenapa? I sama dengan apa ya? R.length kayaknya. R.length. Nyari ini dulu. Benar? Bukannya nilai ini apa? Nilai indeksnya gitu dari 0 karena bentuknya array. Begitu. Kalau ya dari gimana tuh yang mana tuh? Misalnya Untuk ini iya gini. Oke, ini ada dua pendapat ya. Jadi I ya, apakah I itu kan misalnya ini kan awalannya. Ini kan berarti ada awalannya. Ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan awalannya adalah harusnya sama dengan 0 atau awalannya sama dengan r.length. Kan gitu. R.length artinya apa? Panjang array kan? Panjang arraynya. Nah, karena saya mau tanya, alasannya itu dari 0 kenapa? oh ya, tapi ini di reverse ya. Jadi kayaknya beneran r.length ya. R.length. Kurang. Oke, kalau misalkan pendapatnya itu r.length, kenapa? Kenapa r.length? Soalnya nyari indeks yang paling tinggi gitu kan. Yang itu paling hal- paling tinggi, ya berarti yang paling tinggi Yang terbelakang. dulu. Yang paling belakang disebut dulu sampai yang pertama. Gitu ya. Bener nggak? Ya, ya. Tapi kurang satu. Kurang apa? Tapi Kurang cantik. Tahu ya. lima. Oke. Berarti ini awalan ini. Ini awalannya ya. Nah, sekarang adalah akhiran. Nah, di bagian ini akhirannya. Akhirannya berarti apa nih? Jika I lebih dari 0. Jika I lebih dari 0. Wait. Berarti kalau lebih dari 0 ya. Oke. Akhirannya kalau dia lebih dari 0. Oke. Karena tadi soalnya kita udah sepakat nih. Berarti awalannya kita baca nih dari yang paling terakhir. R.length sampai dia 0 ya. Sampai dia 0. Kalau dia udah 0 berarti dia berhenti kan gitu. Oke. Berarti kayak gini ya. Lebih dari 0. Benar. Nah, sekarang I plus. Kayak gitu? Benar? Min kayaknya. Kalau plus bakal lebih terus kayaknya. Gitu. Oke. Gimana Fitria? Atau siapa? Khairul? Min deh harusnya dikurangin. Minus. Kenapa minus? Kenapa harus minus? Karena mau ngakses elemen indeks arraynya dari belakang gitu kan. Dari belakang. Iya. Oke, ya. Tadinya tinggi nih dia nih. Berarti paling tinggi, yang paling tinggi untuk dia turun
berarti harus berkurang dong, bukan bertambah, bener nggak? Contoh, misalkan 0 ini kan ini berapa lengnya nih? Ini 6. Ya, katakan ini 6. Jadi berarti ini 6 ya. Berarti kalau dia mau ke indeks ke pertama, bukan bertambah jadinya. Bukan 6 jadi 7, jadi 8 gitu ya. Bener nggak? Tapi harus berkurang. 6, 5, 4, 3 gitu ya. Berarti bukan plus-plus. Min-min. Oke. Sip. Mantap. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan di sini? Ya kan? Arraynya kan oke. Berarti ini arraynya, inputannya kita mau buat kita merubah susunannya. Gimana caranya di sini? Gimana? Pakai metode push gitu bisa nggak ya? Push, oke. Tapi atasnya dikasih R terus bracket notation terus ditambahin I gitu di dalamnya. Oke. Jadi- Oh, oke. Paham. Kayak gini, R ke I sama dengan gini. Atau Kayaknya itu di gini. R ke I gitu. iya kayaknya gitu. Gitu. Oke. Ada gimana? Ada yang bisa bantah? Ini jangan terpaku sama ini ya. Kita boleh sebenarnya boleh membuat array baru boleh gitu. Atau misalkan ya kalau mau pakai inputannya dirubah juga nggak masalah sih. Tapi membuat array baru juga nggak masalah sebenarnya. Gimana kira-kira? Oke, kita buktikan dulu ya konsol. Bener nggak kira-kira? Urutannya bakal berubah ya? Apa maksudnya? Kebalikannya gitu ya? Coba. Itu kayaknya bakal Gimana? Nggak, kita ngetes dulu. Nah, ini caranya step by step. Misalkan kan kita mengecek dulu, bener nggak sih ini bakal 6 dulu yang disebut gitu ya? 6, 5, 4 gitu ya. Sekarang kita buktikan yang satu dulu deh, biar nggak pusing. Kayak gini. 6, 5, 4, 3, 2 undefined. Nah, ini masalah nih. Benar, 6 ya. 6, 5, 4, 3, 2, tapi satunya nggak disebut. Ini undefined juga. Nah, ini nih, ini undefined. Ini undefined. Di sini juga undefined. Ada yang tahu kenapa? Itu kayaknya array.length-nya harus dikurangin 1 karena kan indeks mulainya dari 0. Oke. Kalau length itu mulainya dari 1 gitu. Jadi kelebihan. Oh, oke. Jadi gini, maksudnya gini. Oke, kalau misalkan nih saya punya array length-nya 5. Betul ya? Array length-nya 5. Berarti indeks yang paling terakhirnya dia apa? 4 kan? 4. Karena indeks itu dari 0. Benar nggak? Nah, benar ya. Berarti ini harus jadi minus 1. Gitu. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita cek lagi. Nah, tapi udah benar. Undefined-nya kurang. Tapi ini undefined nih. Ada yang tahu kenapa? apa sih statementnya salah kali, jadi bodohnya I lebih sama dengan kosong gitu. Coba jelasin ke saya kenapa itu harusnya lebih sama dengan kosong. Kenapa ya? Katakan ya, kita apa namanya, percobaan nih. Kalau misalkan I lagi sama dengan 1 nih, sama dengan 1. Katakan I-nya lagi sama dengan 1 ya. I sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti kan I sama dengan 1, ini lebih sama dengan 0. Bener nggak kondisinya? Bener kan? Karena I itu lebih dari 0, bener. Oke, kalau udah benar, maka dicetak di sini 1. Ya kan? 1. Oke. Kalau udah, maka I-nya dikurangi nih. Ya kan?
i yang sekarang itu 1 itu dikurangin sama 1. Berarti 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0 kan? 0. Nah, di sini dia cek apakah benar 0 lebih dari 0? Salah. Harusnya ada, iya salah. Harusnya ada sama dengannya. Ya kan? Berarti i lebih dari 0 lebih dari 0, benar nggak? Coba. Salah. Salah. Ya kan? Kalau salah, berarti dia nih nggak dicetak. Indeks ke 0 nggak dicetak gitu loh. Kayak gitu. Jadi lewat undefined jadinya gitu. Makanya benar, iya. Kalau ini lebih sama dengan 0. Kayak gitu. Lebih sama dengan 0. 0 lebih sama dengan 0 nggak? Benar. Kalau udah benar berarti dicetak di sini. R, I-nya adalah 0. Array indeks ke 0. Berarti apa? 1. Kita coba ya. Salah. Masih ada undefined nih. Kenapa masih ada undefined? Oh iya, karena dia nggak di return ya. Ingat ya. Jadi gini, ini kan ini konsol nih, ya. Kita konsol nilai dari functionnya. Kalau misalkan saya di sini return Dimas, maka itu jadi Dimas gitu ya. Karena di return. Jadi ini konsol ini adalah mau mencetak return dari functionnya. Karena dia nggak punya, maka dia jadi undefined ya. Kayak gitu. Oke. Berarti secara angka ini udah bener nih urutannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau ngapain di sini? Di looping ini kita mau ngapain? Mau nge-reverse. Iya, maksudnya mau nuker kah angkanya? Misalkan bagaimana kita menukar 1 sama 6 atau kita buat array baru terus diapain gitu. Bikin array baru terus Oke. di dalam loopingannya di push. Oke, gini ya. var new r ya. Gini ya. Seperti ini, berarti new r dot push. Berarti di sini jadi r ke i, karena udah bener nih. Nah, sekarang kita coba cek. Sorry, kita return dulu ya. Return new r. Kayak gini. Oke. Coba. Nah, ini kok cuma 1. Itu kayaknya harus di atas loopingnya apa? New R-nya itu loh. Oke. Variabelnya. Variabelnya ya. Berarti baris 29 itu tuh masih di luar dari loopingnya ya. Oke, pertanyaannya kenapa bisa kenapa bisa begitu? Tahu saya tuh biar nggak nimpa gitu. Ya, jadi karena kan yang hasil terakhir kan 1. Iya, betul banget. Jadi gini, sebenarnya yang terjadi adalah gini. Kita nih kosong nih awalnya nih. Dia buat area kosong kan. Area kosong. Oke, udah kosong nih. Dia push misalkan angka yang ke indeks ke-5 ya kalau nggak salah. Iya. 0, 1, 2, 3, 4. Iya, 5. Indeks ke-5 itu angkanya 6 kan. Angkanya 6 dia push. 6. Udah nih. Jadi array ininya ke 6. Nah, begitu dia ngulang lagi. Nah, dia bikin area kosong lagi. Jadi udah keisi, berarti ini di sini bukan 0 lagi nih, tapi kosong. Dia dibilang di sini kosong lagi nih. Ini kosong. Nah, sedangkan di sini arraynya yang keempat, indeks keempat kan, indeks keempat itu apa? 5 gitu kan, kayak gitu, ya. Indeks keempat itu 5. Ini udah diisi di sini nih, udah di sini 5. Dan begitu seterusnya. Dia begitu isi kosongin lagi, isi kosongin lagi, kayak gitu ya. Makanya hasil terakhirnya adalah 1. Which is ini nggak benar. Ini harusnya di luar dari sini. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini setiap kali ada yang baru nih, misal ini kan ini kosong nih, ya kan, ini kosong. Ini diisi nih
diisi sama angka 6 ya, 6. Nah, pas perulangan si new R ini tetap nilainya bukan kosong, dia yang 6 ini ke bawah gitu. New R ini ke bawah nilainya awalnya berapa, 6 yang terakhir. Ya udah, dia push lagi nilainya ke 5. Jadi 5 gitu. Ya. Begitu seterusnya. Jadi akan terbawa terus gitu. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini di dalam ya udah ketimpa terus, bener. Oke. Lanjut. Berarti kita langsung tes nih ya. Seperti itu. Ya. Udah benar berarti. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tes sama yang ini. Benar ya? 7, 1, 4, 3. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Kayaknya udah lumayan mantap nih kalau untuk array lah ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah objek ya. Jadi di array itu ada tipe data namanya objek di JavaScript. Di JavaScript ada tipe data namanya objek. Nah, di objek ini bukan objek, beda ya. Sama object oriented programming itu beda gitu ya. Jadi kalau di array itu istilahnya nggak cuma objek tapi objek literal. Nah, di OP itu beda. Jadi agak sedikit kemiripannya, cuman beda banget lah intinya. Kayak gitu. Kalau ini cuma tipe data, objek literal gitu ya. Sedangkan OOP itu udah masuk ke pembahasan lain gitu. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Var person gitu ya. Sama dengan kayak gini. Nah, ada kurung awal, kurung tutup. Nah, terus di sini ada name. Misalkan ini name ya. Kayak ini. Nah, ini udah namanya objek literal namanya di apa? Jadi ini struktur. Nah, ini terdiri dari yang namanya key ya. Key dan value. Kalau kalian pernah belajar Java, nggak tahu ya. Biasanya kalau setahu saya sih, saya udah nggak pernah pegang Java semenjak kuliah. Jadi yang saya dengar ya, kalau di Java tuh ada yang namanya hashmap gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi dia objek itu terdiri dari key dan value. Beda sama array ya. Kalau array itu ada indeksnya gitu. Jadi penandanya itu key, nilainya adalah di sampingnya key ya. Jadi value, key value gitu. Beda kalau array itu adalah index value kayak gitu. Oke. Bentuknya gimana sih kalau misalkan ini di JavaScript kira-kira kayak gini. Person ya, person. Nah, kira-kira seperti ini ya, sama aja. Nah, terus kita bisa tambahkan di sini kayak gini misalkan. Nah, dia tambah, atau bisa menambahkan key value dengan seperti ini. Kayak gini. Kalau ditambahkan dengan cara seperti ini, maka dia seperti ini. Nambah ya kan. Dot address bisa. Oke. Bisa juga dengan kayak gini. Misalkan person dot kayak gini, bukan pakai dot tapi pakai kurung awal gini. Ya. Misalkan smartphone gitu ya, kayak gini. Nah, ini iPhone 14 misalkan. Nah, kayak gini juga bisa nambah dia ya. Nah, bisa juga dengan itu tadi udah ada. Oke.
Nah, jadi key-nya lihat deh, pakai string ini kan. Nah, nilai-nilainya nggak cuman string, nggak cuman number ya, tapi bisa kayak contoh misalkan person dot is married ya, sama dengan is married itu true misalkan, person apalagi true false. Oke, nah ada lagi hobbies misalkan kayak gini, misalkan dia person hobbiesnya itu contoh kayak gini. Nah, dia bisa diisi dengan array kayak gitu. Nah, pertanyaannya, terus gimana cara mengakses datanya gitu ya, spesifik datanya. Contoh misalkan saya mau ngambil name-nya doang nih, gimana caranya? Berarti console.log kayak gini. Di sini person dot name kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebut key-nya ya, sebut key-nya. Jadi key-nya apa dot name kan? Ya udah sebut. Pasti dia muncul. Kayak gitu. Nah, contoh saya mau lebih ke dalam nih. Misalkan ini kan hobbies nih. Dia kan 2 data. Ada playing GTA sama build PC. Nah, di sini kita bisa aksesnya dengan cara .log ya, person .hobbies Index ke 0 ya. Tadi playing get build PC ya. Berarti ini 0, ini ke 1 ya. Kayak gini. Build PC gitu. Oke. Itu array. Ya, itu adalah objek. Nah, bagaimana kalau misalkan ya ada lagi nih, misalkan jurusan itu apa istilahnya? Prodi. Pokoknya jurusan lah itu ya. Nah, misalkan di sini ada ini kodenya, misalkan kode jurusannya 11 misalkan. Nah, di sini ada nama jurusannya adalah name information system. Seperti ini. Nah, berarti sama aja. Dia berarti kan objek di dalam objek kan. Si objek di dalam objek. Gitu kan. Nah, gimana caranya? Berarti di sini console.log person dot apa? Misalkan dia tadi jurusan ya. Kita sebut jurusan. Terus di sini dot name ya. Nah, kayak gini. Ini bisa kayak gini. Nah, ini bisa dapat. Ya, kira-kira seperti itu kalau objek ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk objek? Halo? Kebanyakan ini mulanya Kak, misalnya untuk mengakses objek sendiri tuh biasanya kalau buat di pekerjaan tuh lebih pakai yang titik atau yang kayak pakai bracket notation gitu sih? Nah, pertanyaan bagus. Gini, tergantung. Contoh gini, biasanya kalau di kerjaan itu gini, kita biasanya pakai gini, pakai titik, tapi biasanya pakai tanda tanya. Ada tahu kenapa? Jadi gini, nanti kalian belajar React nih. Kalau kalian mau berjalan ya, kalau misalnya mau milih menjadi front end developer, berarti kan kalian belajar React nih. Nah, kalau di React, misalkan nih, kalian katakan ini dari back end, bentuknya kayak gini nih. Katakan seperti ini. Ya kan? Nah, si back end itu dia kadang ada satu key gitu ya. Misalkan contohnya adalah satu key.
Ya, kira-kira key ini deh, ismerit ya. Ismerit nih, ya. Jadi ismerit ini kadang ada kadang enggak gitu. Maksudnya karena rule tertentu si ismerit ini kadang dia dari back end itu ada dia true, ada dia hilang begini. Gitu. Nah, itu membuat ngebug di React. Karena kenapa? Karena saat kamu nulis gini, kamu nulis begini nih. Misalnya begini nih, ya. Kamu nulis begini, misalkan ya konsol log, jangan konsol sih, tapi ya kayak contohnya di halaman HTML-nya kamu pakai json.stringify gitu ya. Kamu json.stringify gini nih. json.stringify. Nah, person.ismerit, ismeritnya nggak ada di sini. Ini ismeritnya nggak ada di sini. Nah, karena ismeritnya nggak ada, ya, maka ini harusnya bahkan personnya kadang begini, kosong begini. Karena ada mungkin data user atau person yang nggak pernah diisi, gitu ya. Jadi kadang case-case kayak gitu tuh, dari backend nggak ada, kosong, bener-bener kosong begini nih, ya kan? Nah, ini kalau misalkan dijalanin di mana, di React, dia bakal error React-nya. Nah ini harusnya, ini nggak kelihatan ya. Nah ini bakal error, ini error kayak gini. Nah, kenapa error? Karena apa namanya? Ada message-nya itu undefined value. Gitulah. Ada keterangannya di browser itu undefined value gitu. Nah, ini sangat menyebalkan. Kenapa? Karena person kamu ini kan objek. Ya kan? Objek kamu mengakses key-nya. Sedangkan dari backend nggak ada sama sekali. Kosong begini. Which is intinya karena satu keadaan si backend ini nggak nge-return lengkap aja personnya gitu ya. Gitu. Kosong begini. Nah, berarti kan dia undefined nih. Kosong gitu kan, nilainya kosong undefined. Nah, kamu berusaha udah tahu nggak ada key-nya ya, ismerit, kamu paksain person.ismerit gitu. Dia kosong atau undefined mengakses key-nya apa? Ismerit. Yang nggak bakal ada gitu. Makanya tambahin yang namanya begini. Tanda tanya. Nah, tanda ini kenapa? Menandakan apa? Tandanya lagi nih. Kalau person itu undefined, nilainya nggak ada nih kayak gini nih. Cuma begini aja. Balikan dari backend begini misalkan. Kalau dia undefined, maka jangan dicetak. Jangan langsung dicetak sini sampai sini nih. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya? Nggak ada nilainya, nah itu nggak akan buat masalah gitu. Makanya tandain tandanya di sini. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan tadi adalah di video ini kalau itu pakai kurung siku atau pakai titik. Kebanyakan pakai titik. Tapi kalau misalkan sekiranya key ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ya, intermittent, kalau dari backend, usahain tambah tanda tanya begini. Gini, tanda tanya. Itu buat nge-error. Itu tadi balikannya, karena dia tanda tanya ini ada logikanya. Kalau dia ada nilainya, tampilkan. Kalau nggak ada, jangan tampilkan. Udah gitu, sesimpel itu sih sebenarnya. Fungsinya tanda tanya gitu. Kira-kira seperti itu. Sekarang kalau misalkan dia kosong nih. Ini person undefined nih. Nah, harusnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini apa nih? Jurusan .name person. Nah, ini. Ya kan? Udah jurusannya nggak ada nih, kosong. Kamu tambahin lagi jurusan name-nya gitu kan. Nggak ada lah. Nah, gitu. Nah, ini property address ya bisa dilihat di sini ini ya.
of undefined. Nah, of undefined. Oh ini, karena udah tahu ini undefined, aku berusaha lagi nih untuk nambahin key-nya. Masih jangan kayak gini. Tapi harusnya begini. Ya, kosong. Tadi apa sih sebut isinya? Oke, wait. Nah, kayak gini, ya. Nah, itu normal lagi. Jadi ya prioritas ini. Jadi kayak misalnya tadi nih, pakai tanda tanya, itu pakai tanda tanya gitu. Ingat tanda tanya itu kalau misalkan di kiri kamu, di kiri kalian variabelnya ada kemungkinan dia nggak ada nilainya gitu dari backend. Nah, itu baru deh kamu tambahin tuh solusi di problemnya di project Rina tuh kayak gitu kira-kira seperti itu. Oke. Sampai sini udah jelas siapa namanya? Iya, udah jelas Kak, makasih. Iya. Ya, oke. Seperti Intan, itu. ya. Iya, Intan. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau ditanya pakai kurung siku atau pakai titik? Pakai titik karena nanti ditambahin tanda tanya. Jadi lebih aman gitu. Karena kalau misalkan di kirinya key-nya itu adalah undefined, nah dia nggak bakal error gitu. Karena udah tambahin tanda tanya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Satu, dua, tiga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ini deh tambahin soal ya. Min. Nah ini min ya. Jadi ini ada R ya. Function min number ya. Kayak gini. Nah kalau min number itu dia misalkan ini. Nah berarti min numbernya adalah 1. Return aja dia langsung ya 1 gini. Jadi ambil angka terkecil dari angka-angka yang ada di dalam array. Kira-kira seperti itu. Ya, ini PR. Kalau nggak ada yang bertanya, ini PR-nya. Nah, untuk tugas aman semua atau ada yang mau ditanyakan? Aman Kak. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Kalau aman semua ya udah kita akhiri materi kali ini. Terima kasih. Selamat malam.